Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu sangat senang sekali ya, dan Ibu sangat bersyukur sekali karena kita dapat berkumpul bersama di dalam kelas 8B ini. Yang dimana katanya anak kelas 8B ini anak-anak yang pintar. Betul seperti itu? Amin ya, insya Allah. Baik anak-anak, ada pepatah yang mengatakan bahwa apabila kita tak kenal, maka kita tak akan sayang. Betul sekali. Maka dari itu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Denisa Putri. Kalian bisa memanggil Ibu Denisa. Sekarang Ibu sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas, yaitu Universitas Indra Prasta PGRI atau biasa disingkat dengan Unindra, dengan jurusan bimbingan dan konseling. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu di mana itu Unindra? Ya, betul sekali, di daerah Condet. Nah, karena Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian agar Ibu bisa mengenal kalian satu sama lainnya ya. Baik anak-anak, karena tadi ketika absen ada teman kita yang sedang sakit dan ada yang berhalangan hadir, maka dari itu kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit bisa lekas pulih kembali dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk menempuh pendidikan di pertemuan selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, apakah kalian udah ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa sih? Belum ada yang tahu ya? Jadi hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Udah ada yang tahu belum nih tujuan dari layanan informasi itu apa? Belum ada yang tahu ya. Jadi tujuan dari layanan informasi itu sendiri adalah dikuasainya informasi tertentu untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Layanan informasi itu sendiri adalah layanan konseling yang berfokus kepada penguasaan informasi agar kita nantinya nih terhindar dari kondisi yang negatif akibat ketidaktahuan kita dan kurangnya informasi yang kita dapat. Maka dari itu kita melakukan layanan informasi ini, seperti itu. Baik anak-anak, hari ini kita juga akan membahas tentang hubungan muda-mudi yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu nih, apa sih itu hubungan muda-mudi? Belum ada yang tahu? Jadi, hubungan muda-mudi itu adalah proses interaksi antara seseorang atau beberapa golongan muda-mudi yang saling berkesinambungan atau bersangkut paut satu dengan yang lainnya. Itu adalah pengertian dari hubungan muda-mudi. Baik anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang hubungan muda-mudi yang boleh dan tidak boleh dilakukan, selanjutnya Ibu akan membahas atau memberikan gambaran tentang hubungan muda-mudi. Jadi tolong disimak dengan baik ya. Jadi ada siswi A atau seorang remaja perempuan yang dimana siswi A ini termasuk siswi yang sangat aktif, dan siswi ini merupakan seorang perempuan yang memiliki jiwa pebisnis yang sangat tinggi. Nah, suatu hari ada seorang teman lelakinya yang mengajak siswi A ini untuk bekerja sama dengan siswi A ini, dan akhirnya siswi A mau bekerja sama dengan teman lelaki ini, dan semakin hari semakin lama bisnisnya ini semakin bagus, semakin jaya seperti itu. Dan di sisi lain ada siswi B, yang dimana siswi B ini memiliki banyak teman lelaki, namun tidak ada satupun teman lelakinya yang memberikan dampak positif bagi kehidupannya. Yang ada siswi B ini malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Acap kali dia juga sering ketahuan sering mabuk-mabukan, dan dia malah sering melawan orang tua dan lain sebagainya. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, menurut kalian mana siswi yang lebih baik dalam berteman dengan lawan jenis? Yang bisa menjawab tolong angkat tangannya dan diberikan alasannya. Ya, Windy? Ya, betul sekali Windy. Jadi Windy mengatakan bahwa siswi A lah yang lebih baik dalam berteman dengan lawan jenis. Tadi dikarenakan Windy mengatakan bahwa siswi A ini melakukan hal-hal yang positif dalam berteman dengan lawan jenis. Betul sekali Windy, jawabannya sangat baik ya. Baik anak-anak, lalu mengapa ya kita harus mempelajari hubungan muda-mudi yang boleh dan tidak boleh dilakukan ini? Apa sih manfaatnya? Coba di antara kalian ada yang mau menjawab, tolong diangkat tangannya.
Wah, banyak sekali ya yang menjawab. Coba ya kamu bagian situ. Agar kita terhindar dari hal-hal negatif yang terjerumus dari hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali ya jawaban kamu. Coba kamu sebelah situ yang di tengah. Oke, agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Betul sekali. Coba kamu yang di pojok sana, Ibu pengen tahu jawabannya apa? Ya, betul sekali. Agar memiliki perilaku yang baik dalam berteman dengan lawan jenis. Beri tepuk tangan untuk kelas 8B ini. Ternyata anaknya benar-benar sangat pintar ya, anak kelas 8B ini. Ibu juga sangat berharap sekali ya nanti ketika memasuki kegiatan inti, semangatnya tolong ditingkatkan lagi. Dan nanti Ibu sangat berharap kalian juga bisa menyimak dengan sangat baik apa yang Ibu sampaikan. Dan apabila Ibu menampilkan sebuah video dan ada bagian-bagian yang lucu dan lain sebagainya, tolong disikapi secara wajar saja dan tidak perlu disikapi secara berlebihan. Seperti itu ya anak-anakku. Agar kegiatan pembelajaran kita lebih efektif, perlu diperhatikan juga bahwa nanti di awal Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hubungan muda-mudi yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi, dan hal apa yang harus didiskusikan nanti Ibu akan memberitahunya pada saat waktu pelaksanaan. Sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, apakah kita sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Baik, karena kita semua sudah siap, maka dari itu alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Baik anak-anak, perlu diperhatikan bahwa ketika kita berteman dengan lawan jenis harus mengetahui hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan berteman dengan lawan jenis. Yang pertama, hal yang boleh dilakukan dengan berteman dengan lawan jenis adalah membangun persahabatan dengan hati yang murni. Maksudnya adalah kita berteman itu harus dengan menggunakan hati yang tulus tanpa ada maksud apapun, seperti itu. Yang kedua adalah belajar untuk meningkatkan prestasi. Jadi kalian bisa berteman dengan perempuan atau laki-laki untuk belajar bersama agar kalian bisa meningkatkan prestasi kalian. Lalu yang ketiga nih, mungkin di antara kalian ada yang sudah memiliki pasangan atau pacar nih ya kan. Nah, maka dari itu harus dilakukan pacaran ini harus melakukan kegiatan yang positif seperti meningkatkan semangat pasangannya untuk giat belajar, bukan malah membuat pasangan kalian malas untuk belajar. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita berteman dengan lawan jenis. Yang pertama itu adalah kita tidak boleh sebagai perempuan ya, tidak boleh melakukan atau menggunakan dandanan yang terlalu tebal atau menor di hadapan lelaki, terutama di lingkungan sekolah. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan karena dari situ saja kita sudah melanggar aturan-aturan yang berlaku di dalam sekolah, seperti itu. Lalu yang kedua ada belajar bersama dengan teman lawan jenis namun memiliki maksud tujuan yang lain seperti modus-modus seperti itu. Yang misalnya ada cowok mau belajar sama si cewek. Nah, bukannya berfokus untuk belajar dan meningkatkan prestasi, tapi si cowok ini malah modus-modusin si cewek. Nah, itu sangat tidak baik ya, dan jangan ditiru seperti itu. Lalu yang ketiga ada apabila peserta didik yang sudah memiliki pacar nih, diusahakan, pokoknya bukan diusahakan ya, tapi jangan sampai kalian melakukan pergaulan bebas atau melakukan hubungan seks dengan pacar kalian, karena kalian ini juga masih muda. Jadi kalian nantinya apabila kalian melakukan hubungan seks dengan pacar kalian, maka akan berdampak bagi kehidupan kalian, entah itu dari psikisnya dan jasmani dan rohaninya, seperti itu. Jadi
tolong dihindarkan dari pergaulan bebas tersebut ya, apabila kalian memiliki pacar. Lalu yang keempat, berkumpul dengan segerombolan teman lawan jenis, yang dimana nggak ada maksud tujuan tertentu, apalagi di luar jam sekolah, itu sangat tidak diperbolehkan. Misalnya seperti nongkrong-nongkrong sampai malam hari, nggak ada maksud tujuan tertentu. Nah, itu nanti akan berdampak yang tidak baik bagi kehidupan kalian, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tadi seperti itu ya anak-anakku. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video tentang hubungan muda-mudi yang bisa kalian simak dan kalian tonton secara bersama ya, seperti itu. Naik apa? Naik angkot. Naik angkot sendirian nggak? Tiap hari gue pulang naik angkot sendirian, apa gimana? Emang lo pulang sama siapa, Mel? Kalau gue pulang sama doi gue si Bobby. Lo si jomblo, makanya pulangnya sendirian terus. Sayang yuk, kita pulang. Kak, gue duluan ya. Kak, si Obi pulang sendirian. Maklumin lah sayang, dia kan jomblo. Kak, kita duluan ya. Hati-hati ya, Ra. Naik angkot sendirian takut dipegang sama angkot. Dadah ya. Pagi Tiara, pagi semangat. Berangkat sendirian dulu. Biasanya juga sendirian. Ya udah, besok gue handleran aja biar gak sendirian terus. Malu kali sendirian terus. Hari gini sendirian aja, Ra. Cara zaman dulu kita sendiri. Tiara, aku beda sama pasangan. Pasangan? Ra, lo kenapa nangis? Gue lagi nangis di muka gue yang jelek, Sel. Gara-gara muka gue yang jelek, gak ada yang mau pacaran sama gue. Coba muka gue kayak lo, cantik. Tapi sekarang gue udah punya pacar, Sel. Cantik itu relatif, Ra. Lo bukannya jelek, lo cuma kurang merawat diri aja. Gue bisa kok bikin lo cantik dan yang bikin semua laki-laki di sekolah ini suka sama lo. Gimana caranya tuh, Sel? Tapi ada syaratnya. Apaan syaratnya, Sel? Kalau cara gue berhasil, lo harus ngerjain PR sama tugas-tugas gue dan harus dapat nilai bagus. Lo kan anak paling pintar di sekolah ini. Nah, gue anak paling cantik. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Gimana? Deal gak? Deal? Ya ampun, Sam, ini gue. Iya, tapi kan gue kayak cerita di dongeng gitu. Gue merasa jadi Cinderella. Sesuai perjanjian, lo harus ngerjain PR sama tugas-tugas gue. Dan besok lo datang ke sekolah harus seperti ini. Pasti semua cowok pada suka sama lo. Hai Ra. Hai, Sel. Gimana, ada perubahan nggak? Banget, Sel, tapi belum ada yang serius. Temen gue udah mau kenalan nih sama lo. Tenang aja Ra, dia orangnya ganteng, pasti lo suka. Bentar ya, gue panggilin dulu. Kenalin nih Ra, temen gue. Tiara. Farid.
Oh iya, lu berdua gue tinggal dulu ya, ngobrol-ngobrol di situ. Apaan sih lo, norak banget lu. Kalian berdua yang norak, maksud kalian berdua apa selingkuh di belakang gue, terutama lo Sel, lo kan temen gue juga udah ngerjain semua PR-PR lo tega banget sih Sel sama gue. Tapi kan udah gue bikin cantik, jadi kita imbang, gak ada utang budi. Tapi nggak pacar gue juga, lo rebut rak, lo yang ngenalin gue sama Farid, tapi kenapa lo juga yang nikung gue? Dengerin ya, Ra. Gua pacarin lu supaya lu ngerjain semua tugas-tugas Sela. Dan selebihnya gua nggak ada perasaan apapun sama lu. Lo berdua tega ya, lo berdua yang angkat gue, lo berdua juga yang jatuhin gue. Sekarang kita putus. Mendingan lu pergi, jangan ganggu kesenangan gua sama Sela. Dengerin ya, Ra. Gua pacarin lu supaya lu ngerjain semua tugas-tugas Sela. Dan selebihnya gua nggak ada perasaan apapun sama lu. Lo berdua tega ya, lo berdua yang angkat gue, lo berdua juga yang jatuhin gue. Sekarang kita putus. Mendingan lu pergi, jangan ganggu kesenangan gua sama Sela. Belakangan ini nilai lo jelek semua. Semenjak lo punya pacar, lo gak pernah belajar. Nilai lo merosot. Kan gue pernah bilang sama lo lebih suka lo yang dulu, lo yang culun, yang cupu, kudet. Tapi lo pinter lah, lo gak ngerti yang dulu. Benar kata Amelran. Semenjak kamu mengenal dunia pacaran, kamu jadi malas belajar. Itu tadi adalah salah satu contoh dari hubungan muda-mudi yang negatif dikarenakan ketika ia sudah berpacaran atau berdekat dengan lelaki, maka nilai si perempuan tersebut menjadi turun, seperti itu. Baik, karena kalian sudah memperhatikan dan menonton video yang telah Ibu tampilkan barusan, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian Ibu akan membagikan satu lembar di setiap kelompok, yaitu isi lembar di bagian oranye ini isinya adalah pertanyaan, yang dimana pertanyaannya adalah dampak dari hubungan muda-mudi yang tidak baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah cara menangani hubungan muda-mudi yang telah menyimpang. Jadi tolong dijawab dan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ini ada di bagian warna oranye. Lalu di bagian warna putih terdapat review kelompok sebelumnya. Maksudnya seperti ini. Jadi apabila kelompok 1 maju untuk menampilkan hasil diskusinya, maka cukup kelompok 2 yang mereview jawaban dari kelompok 1. Entah itu mereviewnya tentang apakah si kelompok 1 ini sudah paham betul tentang dampak dari hubungan muda-mudi, kalian bisa mereviewnya di sini. Lalu begitupun selanjutnya, apabila kelompok 2 maju, maka cukup kelompok 3 yang
mereview kelompok 2 seperti itu ya. Dan untuk kelompok 1, kalian harus mereview hasil diskusi kelompok yang paling terakhir. Seperti itu ya anak-anak. Dan ibu hanya memberi waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Tolong ketua kelas dibagikan di tiap-tiap kelompoknya. Baik, karena waktunya sudah 10 menit, ibu minta untuk kelompok 1 mendiskusikan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya. Coba tolong maju ke depan perwakilan dari kelompok 1. Ya, bagus sekali ya, kelompok 1 sudah memaparkan jawabannya dengan sangat baik. Jadi, kelompok 1 ini mengatakan bahwa pertanyaan dari dampak dari hubungan muda-mudi yang tidak baik ini adalah yang pertama itu ada timbul rasa malas dan menurunnya prestasi. Jadi, tadi kelompok 1 ini mengatakan bahwa biasanya siswa yang sudah memiliki pasangan itu cenderung untuk bermalas-malasan dan akhirnya menurunlah prestasi siswa tersebut karena lebih berfokus kepada pasangannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, kelompok 1 menjawab mudah mengalami kegelisahan. Seperti itu. Jadi, tadi kelompok 1 juga mengatakan bahwa apabila siswa yang sudah memiliki pasangan biasanya cenderung untuk memikirkan pasangannya. Seperti, pacar aku sedang melakukan apa ya? Lalu, lagi ngelakuin apa ya? Jadi, dia kurang fokus sama pelajaran dan lebih mementingkan pasangannya. Jadi ia selalu mengalami kegelisahan seperti itu. Lalu yang ketiga, kelompok 1 ini menjawab suka menghamburkan uang orang tua. Jadi kalian ini kan masih sekolah ya. Nah, pasti uangnya itu didapatkan dari hasil kerja orang tua kalian. Nah, maka dari itu kalau kalian memiliki pasangan atau melakukan hubungan yang tidak baik dengan teman lawan jenis kalian, maka itu akan mengakibatkan uang orang tua kalian juga akan terhamburkan seperti itu. Lalu dari pertanyaan yang kedua yaitu cara menangani hubungan muda-mudi yang menyimpang, kelompok 1 ini menjawab yaitu memilih teman-teman yang baik. Bagus sekali ya jawabannya. Ya betul. Jadi apabila kita memilih teman-teman yang baik, maka tidak akan terjadi kehidupan yang menyimpang atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi ada juga kan kiasan yang mengatakan bahwa apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan tercium juga minyak wanginya seperti itu ya. Jadi perlu diingat seperti itu. Bagus sekali, kelompok 1 telah memaparkan jawabannya dengan sangat baik. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju untuk mereview hasil diskusi kelompok 1 tadi dan mempresentasikan hasil kerja kalian dengan kelompok. Ya, terima kasih atas reviewnya dan jawabannya kelompok 2. Jadi kelompok 2 mengatakan bahwa hasil review dari kelompok 2 ini adalah menurut kelompok 2, kelompok 1 sudah memaparkan jawaban diskusinya itu dengan sangat baik. Namun, kelompok 2 juga ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jadi, kelompok 2 ini mengatakan bahwa dampak dari hubungan muda-mudi yang tidak baik ini adalah adanya perilaku seks bebas. Betul sekali ya, apabila kita tidak bisa menjaga diri dengan berhubungan teman dengan lawan jenis, maka akan timbul adanya perilaku seks bebas seperti itu. Lalu yang kedua, kelompok 2 ini mengatakan adanya kriminalitas meningkat. Lalu yang ketiga, ada pernikahan dini. Betul sekali. Jadi apabila kita melakukan pertemanan atau berteman dengan lawan jenis yang tidak baik, maka akan timbul pernikahan dini karena adanya perilaku seks bebas yang tadi disebutkan seperti itu.
Ya, lalu jawaban yang kedua dari kelompok 2 ini adalah cara menangani hubungan muda-mudi yang menyimpang itu adalah dengan cara melakukan hal-hal positif yang baik dengan teman lawan jenisnya, seperti itu ya. Jadi bisa dengan belajar bersama, terus berbisnis bersama, seperti itu yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 karena jawabannya sudah sangat baik. Baik, jadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini adalah kita bisa menjadi tahu nih apa sih itu hubungan muda-mudi, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam berteman dengan lawan jenis, lalu manfaatnya apa aja dalam berteman dengan lawan jenis, kita akhirnya menjadi tahu, dan dampak-dampak serta cara menangani hubungan muda-mudi yang telah menyimpang, seperti itu. Dan Ibu juga berharap sekali setelah kita melakukan layanan informasi ini, Ibu berharap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari kita nantinya. Dan semoga layanan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk itu siapa yang mau berkenan untuk mengutarakan apa yang kalian rasakan setelah melakukan layanan informasi ini dan mempelajari hubungan muda-mudi yang boleh dan tidak diboleh dilakukan ini? Coba angkat tangannya yang mau mengutarakan. Ya, kamu? Baik sekali anakku. Mungkin ada yang ingin menambahkannya lagi? Tidak ada? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin menambahkannya lagi, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila Ibu memiliki kesalahan dari perkataan dan perbuatan. Tolong dimaafkan karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.